Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Renanto, NIM 28922500050, Prodi Manajemen. Tugas UAS 2022-2023. 1. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan apabila etika bisnis diabaikan? Dan berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Jawaban: tanpa adanya etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan, atau menimbulkan praktisi monopoli perdagangan. Nomor 2. Salah satu masalah etika bisnis adalah suap beri-beri. Bagaimana praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Jawaban: baik pihak pemberi maupun penerima suap terlihat dalam tindakan suap. Pihak pemberi dianggap berupaya mempengaruhi pihak penerima untuk melakukan tindakan tidak etis, yaitu menyalahgunakan wewenangnya. Pihak penerima melakukan tindakan tidak etis karena tidak memberikan pada prinsipil dan dia ambil sebagai hak miliknya sendiri. Untuk cara penanggulangannya yaitu berpengaruh regulasi anti korupsi dan suap secara berkala dan berkelanjutan. Pelatihan anti korupsi menaikkan kesadaran dan menciptakan kultur baru. Identifikasi dini akan risiko pemicu korupsi dan suap. Menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Nomor 3. Bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Jawaban: meskipun dalam bungkus rokok telah disebutkan dalam bahwa merokok itu berbahaya, namun nyatanya jumlah perokok di Indonesia itu cukup tinggi. Rokok tetap saja tidak sepi pembeli. Oleh karena itu, sebagian orang memanfaatkannya untuk membuka usaha rokok. Usaha rokok sebagai salah satu cara yang mudah untuk menghasilkan pundi-pundi uang dengan modal yang sangat sedikit, bahkan tanpa modal sedikit pun, dan hasil yang didapatkan akan berlipat-lipat. Nomor 4. Permasalahan kelangkaan bawang putih yang memicu kenaikan harga bawang tersebut melanda di Indonesia pada beberapa waktu lalu. Disebabkan oleh apa? Apa antisipasi pemerintah agar tidak terjadi masalah yang sama di periode mendatang? Jelaskan. Jawaban: penyebab kelangkaan itu biasanya terhambatnya distribusi pangan yang disebabkan oleh beberapa transportasi, letak geografis, sama sumber daya alam itu terus berkurang karena kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Karena bawang putih merupakan komoditas sehari-hari, maka kelangkaan stok dapat diatasi dengan menerapkan strategi membuka keran impor setiap saat sehingga harga di pasaran bisa kompetitif. Nomor 5. Apa strategi yang dilakukan Jerman, Prancis, dan Indonesia untuk memerangi korupsi? Mengapa Indonesia terkendala sementara di dua negara lain tersebut relatif sukses? Jelaskan. Jawaban: Jerman memiliki lembaga internal yang bertekad menyelesaikan korupsi dengan efisien, yang diwujudkan dengan tidak didirikannya lembaga ad hoc, memiliki program kerja dan kebijakan yang relatif menyeluruh, yaitu kebijakan di internal dalam negeri, kerjasama regional dan internasional, alur investigasi yang berantai menyebabkan adanya korupsi yang tidak teridentifikasi. Masih ada kebiasaan suap menyuap dalam memenangkan kontrak dari pemerintah. Opportunity trade, peran aktif lembaga civil society dalam memberantas korupsi. Partai politik memainkan peran dalam sosialisasi dan pendidikan politik, termasuk dalam pemberantasan kasus korupsi.
Prancis memiliki 3 lembaga anti korupsi milik pemerintah yang bertanggung jawab dalam pencegahan korupsi. Prancis juga memiliki 2 lembaga anti korupsi milik pemerintah yang bertugas mengontrol setiap gejala korupsi yang dilakukan kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah bisa memiliki kemungkinan untuk berpotensi profit, sehingga bukan lagi didasarkan atas tujuan memberantas korupsi opportunity creep. Lembaga anti korupsi non pemerintah siap bekerja sama dengan lembaga milik pemerintah dalam membasmi korupsi. Tidak ada sepertinya. Korupsi di Indonesia adalah korupsi yang paling parah. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia dilakukan melalui pembentukan strategi nasional untuk memberantas korupsi. Selain itu, Indonesia membentuk negara extra body, yaitu KPK. Indonesia pun memiliki UU Tipikor. Akan tetapi, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung kurang efektif jika dibandingkan dengan negara Prancis dan Jerman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.